Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Hani Fitria, yang kedua Andrea Zakiatul Fitroti, yang ketiga saya yaitu Maydia Natasha ingin mempresentasikan tugas makalah dari mata kuliah kajian teks Arab dengan dosen pembimbing yakni Bapak Imam Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu man i'tana bi jami'il hadisi an-nubawiyyi asy-syarifi. Yang pertama kali membuka hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Awwalu man i'tana bi jami'il hadisi an-nabawiyyi asy-syarifi bi makna tadwiyyi. Yang pertama kali menaruh perhatian untuk membuka hadis Nabi adalah beliau Muhammad ibni Muslim ibni Ubaidillah ibni Syihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Wa'an Salihin bin Kaisan qala. Salih bin Kaisan berkata, Ijtama'tu ana wa Zuhriyu wa nahnu natlubul ilma. Aku berkumpul dengan Az-Zuhri ketika menuntut ilmu. Fakulna, lalu aku berkata, naktubu sunana fakatabna ma ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menulis sunnah-sunnah, lalu menulis khobar atau berita yang datang dari Nabi. Summa qala, kemudian Az-Zuhri menjawab, naktubu an ashabihi fa innahu sunatun. Mari kita tulis yang datang dari sahabat, karena ia termasuk sunnah juga. Fakultu ana, lalu aku berkata, laisa sunatan fala naktabahu. Itu bukanlah sunnah, sehingga tidak perlu kita tulis. Qala fakataba walam aktubu fa'anjihu wa dayya'tu. Meskipun demikian, Az-Zuhri tetap menuliskannya, berita dari sahabat, sedangkan aku tidak. Akhirnya dia berhasil sedangkan aku gagal. Walama khofa al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardahu min indirasil ilmi wa dihabihi bimauti hamalatihi. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir akan merosot dan hilangnya ilmu karena meninggalnya para ulama, ba'asa ila Abi Bakrin ibnu Muhammad ibni Umar ibnu Hazam ya'muruhu bi jami'i hadisi Rasulillahi faqala. Maka ia mengutus kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim dan memerintahkannya untuk membukukan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta berkata, Ungdur ma kana min hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au sunnatin au hadisi umratin. Lihatlah apa yang terjadi pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah atau hadis dari Amroh. Faktubuhu fa inni qad khashibu durusal ilmi wa dihabal ulama'i. Maka tulislah karena aku khawatirkan merosotnya ilmu dan hilangnya ulama. Wa qala, lalu Ibnu Hazim menjawab, alaikum ibni Syihab fa innakum la tajiduna ahadan a'lama bi sunati al-habiyati minhu.
Pergilah kepada Ibnu Syihab, niscaya engkau tidak akan menjumpai seorang pun yang lebih mengetahui sunnah daripada dia. Wahada tadwinu waqa'ala ra'sil al-mi'ati ula. Peristiwa tersebut terjadi di penghujung awal abad pertama Hijriyah. Summa ata ba'dal Zuhari fi asna'il mi'ati as-saniyati min jami'il hadisi an-nabawiyyi ala abwabi. Kemudian setelah Az-Zuhri di pertengahan abad kedua Hijriyah, lahirlah tokoh-tokoh yang membukukan hadis Nabi ke dalam bab-bab tertentu. Ka Ibni Zurajin wa Husyaimin wa Imami Malikin wa Ma'marin wa Bnil Mubarak wa Bni Mubarakin wa ghairihim, seperti Ibnu Juraij, Hashim, Imam Malik, Ma'mar, Ibnu al-Mubarak, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh Hani Fitria dan Sandria Zakiatul Fitrati. Saya Hani Fitria akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maya Dian Natasha. Bismillahirrahmanirrahim. Wastamarra ba'da dzalika al-jami'u wal tadwinu ala tara'iqa iddatin min jam'il masanidi wal musannafati was shihahi wal jawami'i wal mustakhrajati. Yang artinya, dan setelah itu pengumpulan dan kodifikasi hadis berlanjut dengan metode penulisan yang bermacam-macam, seperti musnad, musannaf, sahih, jami, dan mustakhraj. Wa fi dzalika yaqulul Imam As-Suyuti min alfiyatihi. Imam As-Suyuti dalam hal ini mengatakan di dalam kitab alfiyahnya, awalu jami'il hadisi wal athari Ibnu Syihabin amiran lahu Umara. Orang pertama yang mengumpulkan hadis dan athar adalah Ibnu Syihab atas perintah Umar. Wa awalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dzuktirabin. Dan yang pertama-tama mengumpulkan hadis berbab-bab adalah sekelompok ulama di masa yang tak jauh atau di masa setelahnya. Ka Ibni Juraijin wa Hasyimin Malikin wa Ma'marin wa waladil Mubarak. Seperti Ibnu Juraij, Hasyim, Malik, Ma'mar, dan anak dari Al-Mubarak. Pembahasan selanjutnya yaitu awalu man jama'al hadits as-sahihah, orang yang pertama kali membukukan hadis sahih. Summa ata ba'dahum imamul hufadhi wa amirul mu'minina fil hadithi. Kemudian setelah generasi mereka muncul Imam Hufad dan Amirul Mukminin fil hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari fajama'a sahihahu wa intaqama fihi min mi'ati alfi hadisin sahihin kana yahfaduha. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab hadis yang diseleksi dari 100.000 hadis yang dihafalkannya. Faqad rawa anhu annahu qala ihfad mi'ata alfi hadisin sahihin wa mi'atai alfi hadisi ghairi sahihin. Disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa beliau berkata, aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Wa amma ba'ithuhu ala jam'i hada al-jami'u as-sahihu fama dzakarahu Ibrahim bin Mu'qal anhu annahu sama'ahu yaqulu. Adapun gagasan yang membangkitkannya untuk menulis kitab Jami' as-Sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin Ma'qal,
bahwa ia mendengar Al-Bukhari berkata. Adapun gagasan-gagasan tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Sandria Zakiatul Fitroti. Yang selanjutnya, kuntu inda Ishaq ibni Rawahiyah, artinya aku berada di samping Ishaq bin Rawahiyah. Faqala ba'du ashabina law jama'tum kitaban mukhtasaran li sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat-sahabatku berkata, jika engkau mengumpulkan sebuah kitab yang ringkas tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'a dzalik fi qalbi, maka sampailah di dalam hatiku, fa'akhadat fi jami hadzal kitab, maka mengambil keputusan untuk mengumpulkan kitab ini. Yang selanjutnya, watalahu fi hadas sani'i tilmidhihi wa kharijihil imam, dan dalam proses ini diikuti oleh murid dan imamnya, yaitu Al-Hafidul Mujawwad Abu Husain Muslim bin Hijaj bin Muslim bin Ward bin Kaushan Al-Qusairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, yaitu Hufadz Al-Mujawwad Abu Hasan Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim bin Ward bin Kausan bin Al-Qusairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Fajami'i sahihi fi khamsi asyarata sanah, telah mengikuti jejak langkah Imam Bukhari, yaitu mengumpulkan hadis sahih selama 15 tahun. Yang selanjutnya, wa qad talaqal ulama'i kitabihima bil qabul, dan sesungguhnya ulama menerima kitab dengan sikap yang menerima. Wa ittafaqu ala annahuma as-sahhul kitab ba'dal Qur'an karim, Al-Qur'anul Karim. Artinya, para ulama bersepakat bahwa kedua kitab tersebut, yaitu dan bersepakat bahwa keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an yang mulia. Selanjutnya, qala al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, ittafaqal ulama'i rahimahumullah ala anna as-sahal kitab ba'dal Qur'anul Aziz. Para ulama bersepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Al-Aziz adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, wadalaqatuhuma ummatu bil qabul, yaitu umat telah menerima keduanya. Selanjutnya, illa an ba'dal ulama'i i'taqadu alaihima ba'dal akhrufil yasirah, yaitu namun sebagian ulama bersepakat di atasnya beberapa huruf kecil atau ada kritikan, seperti Kaddarukutni wa Abi Ali al-Ghusanil Jayani wa Abi Mas'udin Damashki wa Ibni Amarin Syahid, seperti Ad-Darukutni, Abu Ali al-Ghaisani al-Jiyani, Abu Mas'ud ad-Damashki, dan Ibnu Amar Asyahid. Yang selanjutnya, watasoda lil jawabi amma taqoda alaihima jama'atun minal ulama, sejumlah ulama menanggapi dan menjawab dari apa yang mereka kritik, yaitu kan Nawawi fi Syarh Shahih, seperti Imam Nawawi dalam Syarh Shahih. Kemudian
Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Hadiyus Sari, seperti kemudian Ibnu Hajar dalam kitab Hadiyus Sari dan Fathul Bari. Waman mu'asirina As-Syaikh Rabi' ibnu Hadil Madkhuli hafadahullah walahu kitabun jayyidu fi dzabbi an sahihi Muslim samahu bainal imamaini Muslimid Daruqutni. Dan beberapa tokoh masa kini seperti Syekh Rabi' bin Hadi al-Makhzuli, dan beliau menulis kitab yang sangat bagus yang berjudul Bainal al-Imaini Muslim wa ad-Daruqutni. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.